Halo sahabat Kes JKT, halo sahabat, di sini ada pageant lover juga tentunya. Nah, hari ini kita bakal sharing tentang love your body, love your penis, all good things start from small things. Nah, gimana sih betapa pentingnya kita itu menggunakan kondom? Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo. Saat ini saya menjabat sebagai Miss Man of the World Indonesia yang bakal berangkat ke internasional tahun 2021. Coba lihat muscles-nya. Hampir ya tadi ngomong miss ya. Aku kepleset tadi kan, Lebih familiar miss Tapi karena di sini ada seniornya yang berangkat, udah pernah berangkat ke internasional. Ada Gani Fernando yang berangkat ke Mr. Supra. Iya, itu. Tahun berapa? 2018 Desember. Tuh, keren kan? Dia juga salah satu national director saya tentunya. Tuh, beri tepuk tangan dulu dong. Tentunya di sini gue nggak sendirian. Nah, ada juga pakarnya, ada Kazoya Amiri, seorang seksolog klinis, dan juga ada aktor yang sangat kece nih, ada Kak Gani Fernando, aktor sekaligus YouTuber. Pasti kalian pada tahu kan. Nah, di sini juga aku mau kasih info juga buat pageant lovers di rumah dan buat sahabat JKT. Apa itu Tes JKT? Tes JKT adalah platform kampanye online terkait kesehatan seksual, terutama terkait penanggulangan HIV/AIDS. Selain itu, Tes JKT juga menyediakan platform konsultasi secara online untuk janji temu dengan dokter di puskesmas maupun layanan swasta. Saat ini Tes JKT dan update status bekerjasama dengan lebih dari 33 layanan kesehatan di Jakarta untuk memudahkan untuk mengetahui status kesehatannya, terutama di masa pandemi seperti ini. Untuk informasi lebih lanjut bisa klik link yang ada di bio Instagram Tes JKT dan melalui website www.tesjkt.org. Oke, nah aku mau tanya dulu buat Kak Gandhi, kenapa sih kita penting membahas kondom hari ini? Gimana ya? Banyak banget temen-temen gue yang dulu pas gue kuliah di States tuh banyak yang kena HIV. Oke. Kayak gitu. Dan juga gue punya beberapa teman juga even di Indo pun kena berbagai macam penyakit. Kayak gitu. Nah, jadi menurut gue tuh ya sayang aja sih ya bahasa gaulnya itu lo ML sekali, abis itu lo susah lagi buat ML yang enak gitu loh. Lo pasti concern terus kayak gitu. Jadi kenapa nggak for safety ya lu pakai kondom gitu. Kenapa Atau nggak ya, ML sambil memang seneng-seneng? Ya enggak sih? ML sama seneng-seneng itu gimana ya? Or at least just pick. Responsible. Iya, responsible. Or at least pick one. Satu aja gitu loh, nggak perlu ganti-ganti. Karena di Indo kayaknya masih pada predator ya orang-orangnya ya. Kayaknya Mungkin semuanya tuh pengen nyoba gitu, kayaknya sesuatu area yang baru gitu. Tapi kadang-kadang suka lupa sama itu. Gue setuju. Orang tuh mikir suka gini ya, wah kalau di Amerika orang tuh bebas. Siapa bilang bebas? Lu ngeliatnya ujung rambut ujung kaki aja. Sexual harassment, right? Iya. Nggak sebebas itu, tapi bebas dengan tanggung jawab. Jujur sebenarnya dulu aku kuliah 4 tahun di sana sama aku sekarang udah tinggal di Indonesia. Lebih brutal di Indonesia. Lebih liar di Indonesia. Sebenarnya aku tuh nggak ada punya teman-teman yang maaf aja deh yang dia ngobrolnya seks terus. Enggak. Di Amerika tuh enggak sih, malah santai karena mereka udah nggak penasaran sama kayak gitu. Jadi mereka kayak ya nggak perlu kayak gitu, nggak perlu diomongin. Tapi kalau di Indo semua yang baru benar-benar diomongin sampai kadang-kadang merekayasa. Iya, nama-namanya udah keren gitu loh. Oh, pembukaan omongan biar Enggak pembukaan omongan sih, justru during conversation ada aja omongan yang joroknya tuh yang nggak asik, ngerti nggak lo? Jadi bukan yang kayak misalnya kita tiba-tiba lagi bercanda terus tahu keplesetan apa gitu, terus ada bercandaan yang agak-agak menjurus ke seksual tapi nggak melecehkan. Kalau di sini pasti either nyindir atau melecehin. Kebanyakan ya. Atau decide on someone else's preferences atau sebaliknya. Lagi kok dia mau sih kalau seksnya begini. Ya udah kali pilihan, kalau lu nggak mau jangan mau sama dia. Kelar gitu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau gue melihat, jangankan nih dia yang kuliah gitu ya di Amerika gitu. Gue itu kalau ke Amerika berhubungan dengan para seks terapis juga di sana. Karena gue kan conference dan gue juga belajar dari clinical sexologist karena gue kan adalah seksolog klinis perempuan pertama di Indonesia. Gue nggak punya teman nih gitu yang ada di asosiasi seksologi, semuanya latar belakangnya dokter.
gitu. Jadi gue musik Amerika belajar dari ASEC, American Association for Sex Educator, Counselor and Therapy. Nah di sana kalau orang bilang bebas banget, merdeka. Kalau dengar cerita-cerita tentang mitos-mitos fakta seks di sini, orang tuh di sana sampai shock. Gila Zoya, lu bisa yang ngatasin ini sendiri. Kita nih infrastruktur kita udah oke di Amerika. Dramanya sih 11-12 selama Indonesia ya. Tapi kita aja jadi seksual perempuan di sini itu ribet banget. Amerika loh. Itu gue gak kebayang lu sendiri di the third biggest Muslim country in the world gitu ya, yang orang-orangnya banyak yang mentabukan seks gitu. Terus lu ngasih seks edukasi sendiri, wow gitu kan ya. Bener katanya kan gitu. Gak seperti itu ya, gak bebas tuh sembarangan gitu. Tapi lebih banyak yang bebas dan bertanggung jawab karena mereka tahu resikonya. Justru mungkin pembicaraan seks itu tuh sudah diajarkan dari mereka masih usia dini sih, teenagers gitu, SMP itu udah karena mereka di sana ada sekolahnya, nggak kayak di Indonesia sebenarnya kan, belum ada seks edukasinya. Sebenarnya sih bukan di sekolahnya, tapi justru kayak ekstrakurikuler. Jadi mereka akan dikumpulkan, ada satu kelas sex education itu pasti ada setiap tahunnya gitu. Jadi untuk nge-update kesehatan seksual mereka gitu. Nah kalau di sini, misalnya nih, gue pernah tahun 2011 itu bikin penelitian sama salah satu perusahaan kondom gitu ya. Iseng pengen tahu knowledge lu tentang kondom kayak apa gitu. Ternyata hampir 80% orang yang kita teliti ngerti informasinya bahwa kondom itu penting gitu ya untuk mencegah, bukan hanya mencegah kehamilan tapi mencegah penyakitnya masalahnya gitu. Terus tapi pas saat lu berhubungan seks lu pakai kondom nggak? Enggak. Gemes nggak lo? Kayak lah, tapi lu tahu itu bahaya. Iya. Dan kebanyakan kalau gue probing lagi, gue tanya lagi, kenapa sih lu nggak mau pakai kondom? Ya kan kita udah pacaran lama. Oh jadi dalam yang gue tahu nih, ini yang gue temui ya gitu. Semoga sekarang udah berubah ininya, researchnya gitu ya, ininya peneliti orang-orangnya gitu. Tapi waktu itu gini, rata-rata kalau lu udah pacaran kurang lebih 1 tahun, lo cenderung untuk lebih nggak mau pakai kondom gitu. Apalagi kalau lu udah menikah, lu berasumsi bahwa menikah itu menjauhkan lu dari infeksi luar seksual. Padahal belum tentu. Kalau dua-duanya setia ya aman. Kalau enggak, lu kan bisa punya resiko ya. Benar-benar. Tapi aku ada pertanyaan sih soal, aku pernah dengar yang namanya on prep. Oke, on prep. Ya itu aku dengar dari teman sih, kayak aku nggak terlalu tahu, aku belum pernah riset mungkin, dan mungkin teman-teman juga yang nonton nggak tahu itu apa kayak gitu. Apakah itu safe? Yang aku tahu ya, informasi aku tahu adalah kayak ada certain medication gitu yang memprevent dapat HIV atau apapun itu gitu, virus dari dan kalau misalkan kita have sex tanpa kondom aman. Is that true? It's not 100% safe. Oke. Gitu still. Karena ini seperti pernah dengar ini nggak obat yang namanya bukan sih emergency kontrasepsi ya dengan merek dagang ya, gue nggak usah sebut namanya karena dicari sama orang ya. Gitu di pokoknya ada obat emergency kontrasepsi yang disebut yang paling tenar dengan sebutan morning after pill, ya kan? Itu kan sebenarnya kenapa disebut emergency kontrasepsi, karena lu akan menggunakan itu gitu ya ketika lu diperkosa sebenarnya supaya tidak terjadi kehamilan. Jadi 24 jam sampai kurang lebih 36 jam setelah ada kekerasan seksual terjadi sama diri lo, itu lo mencegah untuk tidak terjadi kehamilan. Apakah itu 100%? Nah, banyak di-abuse sama orang dengan menggunakan itu. Setiap dia habis hubungan seks, pacarnya kagak pengen pakai kondom atau dianya nggak pengen pakai kondom, dia suruh si perempuannya atau si perempuannya sendiri punya inisiatif untuk minum itu. It screw up their hormones kan sebenarnya, gitu. Nah, seperti juga ini masih dalam penelitian, ya kan? HIV itu kan dia menyerang imun sistem kita, gitu ya. Bagaimana caranya kalau lu pakai itu dulu, seperti lu gini, obat kalau misalnya infeksi menular seksual kan diobatinnya pakai antibiotik. Apakah bisa lu minum antibiotik dulu baru lu berlakukan hubungan seks? Lu kan akan tetap kena, antibiotik itu mengobati. Ya, jadi benar banget banyak orang yang juga melakukan itu, sama kayak gini, gue kan pakai IUD gitu ya. Terus kalau misalnya dalam hubungan seks, kebanyakan orang pikir, udah lu gak bakal hamil.
Iya, tapi sebenarnya kondom itu bukan hanya mencegah kehamilan kan. Kalau misalnya IUD gue atau kontrasepsi lainnya itu mencegah kehamilan, tapi satu-satunya yang mencegah juga infeksi menular seksual adalah kondom. Gitu. Jadi kalau lo memang memutuskan seperti Gandhi untuk tidak, gue nggak mau kalau misalnya gue in relationship, it's okay, tapi lo rajin cek di Sebenarnya gini, even waktu in relationship, ini aku jujur ya, cuma agak geli sih gue ngomongnya ya. Ih. Oke. Karena I feel like my penis size tuh lumayan besar. Oke. Karena ini. Kenapa lo geli? Nggak apa-apa lah. Bukan setelah itunya. Oke. Agak gede ya, jadi ya. Tolong di note. Banyak kondom di Indonesia tuh nggak muat. Ya, I Nah, agree. lalu suatu hari aku pernah pakai sebuah kondom. Aku lupa mereknya apa. Pas aku lagi melakukan hubungan itu, bagian Ujungnya, tipnya. kepala penisnya. kepala penis yang nyambung sama kulitnya itu tuh karena kondomnya kekecilan, aku lecet dan akhirnya berdarah. Wow, kayak gitu. Nah, Snowing sih. iya, sejak saat itu aku pakein pakein kayak aku pergi ke apotek gitu, aku cari obat, aku tanya sama dokter juga, ointment gitu untuk nyembuhin itu. Cuman akhirnya bagian itunya tuh kayak penyambungnya itu tuh sering luka. Jadi sensitif kan, Ya, tipis. jadi sering luka akhirnya, dan itu hanya terjadi kalau aku pakai kondom. Karena tuh kondomnya terlalu tight, terus kayak kegeseknya tuh sakit gitu. Dan seringkali kalau misalkan aku melakukan hubungan itu pakai kondom, akhirnya aku jadi lemes. Karena aku udah parno duluan. Iya, benar. Aku langsung kayak sugesti kan. Iya, aduh gue berdarah lagi nih, gitu. Atau mungkin harus sebelum dipakein kondom dipakai lubrikan dulu di dalam. Udah. Dan harus hati-hati loh, karena ada lubrikan yang bikin kondomnya itu juga jadi bocor, robek. Kan mesti lubrikan yang base-nya itu water, nggak bisa oil. Aku pernah sampai 1 tahun tuh nggak berhubungan sama sekali karena aku Pakai parno aja, jadi palingan cuma oral kissing atau apa kayak gitu doang gitu. Jadi dan akhirnya kalau aku keluar negeri aku nyetok kondom yang ukurannya besar. Iya. Jadi aku belinya yang jumbo langsung sekaligus. Iya. Ya kadang-kadang kan kayak sekarang nih udah berbulan-bulan nggak pernah keluar negeri. Dan negaranya negara mana dulu nih? Kadang-kadang kalau ke Jepang nggak mungkin ada kayak gitu. Jadi kalau misalkan ke Eropa, ke Dubai, Australia, karena ukuran gede-gede di sana kan. gitu. Jadi itu aku nyetok tuh banyak karena tuh. ini sih karena ya tergantung rasnya kan, ras itu juga pengaruh gitu. Ya masih dia misalnya dia kecil padahal dia badannya tinggi kan juga nggak masuk akal. Tapi kebanyak ada juga ya orang yang kecil tapi itu gede biasanya. Ya Tergantung sih. Tergantung gitu. Tapi kalau misalnya memang punya masalah kayak gitu gini-gini, apalagi yang disunat gitu ya, disunat itu kan pasti yang luka itu adalah bagian lipetannya kan, lipetan ketika di circumcise gitu. Nah bagian lipetan di kepala, pas di bawah kepala penis kan kayak jamur gitu ya bentuknya ya, pas di situ tuh memang lebih sensitif gitu karena itu juga banyak sekali syaraf-syarafnya kan gitu ya, berapa puluh ribu syaraf yang ada di situ. Aku sampai sekarang even up to this date kadang-kadang kalau lagi berhubungan gitu di tengah-tengah aku bisa stop. Stop untuk ngecek pegang ini gitu gua ya. apa nih? Terus gitu. aku pegang terus kayak bukan enggak. Gitu. Iya. Kayak gitu bikin drop ya. Iya drop. Dia itu udah bertahun-tahun. Gitu dan nggak ada solusinya sih, nggak. Kalau misalnya bagi siapa aja yang denger ini dan punya masalah hampir sama seperti Gandhi, itu pertama lo mesti aware. Ketika dibalik ini kondom lo, kalau masih ada boxnya, itu di belakangnya itu ada size sebenarnya. Cuma kita suka nggak aware. Karena buru-buru ya mau pakai. Of course gitu. Tapi karena udah punya pengalaman kayak gini, lo mesti lihat dulu di belakang. Ada beberapa merek, lo ngeliat size-nya di belakang apa? Kan yang normal itu adalah sekitar 49 mm sampai sekitar 56 mm. Lu mesti lihat tuh di belakang kondomnya. Kadang-kadang ada beberapa merek yang cuma punya misalnya dia cari jalan aman. Kalau Indonesia rata-rata dia akan jualnya 52 mm. Jadi kalau lu mau cari yang misalnya gitu, mungkin size lo garis tengahnya 56 mm. Memang ada beberapa merek yang lo harus benar-benar lihat belakangnya. Jadi ada beberapa yang lu lihat, oh ini nih gua sakit nih, berapa nih size-nya, modelnya apa. Model tuh mempengaruhi. Karena ada model yang memang tepat di atas, which is annoying buat beberapa laki-laki gitu ya. Lu mesti tahu modelnya kayak apa dan size-nya tuh di belakang yang nyaman kayak apa.
itu akan membantu lu untuk mencari merek lain. Jadi nggak penting mau ada dotitnya, mau ada ribbonnya gitu, tapi kalau size yang ini lu mau sakit-sakit aja gitu. Bener. Dan salah satu lagi tuh kayak kalau kondom kan dijual di mana-mana, di supermarket, di minimarket semuanya ada gitu. Dan kalau beli kondom itu pasti diliatin. Itu tuh nggak menyenangkan banget sih, apalagi sama maaf aja nih sama kasirnya yang notabene-nya mostly berhijab. Itu langsung udah gitu mungkin ya, bukan gue merasa Raffi Ahmad atau ini ya, dia mungkin notice gue siapa kayak gitu loh. Nah, pernah suatu ya kan follower YouTuber lo juga banyak, ya kan? Pernah suatu hari di Surabaya, aku beli di salah satu minimarket. Santri ya, Bu. Terus mereka ngomong pakai bahasa Jawa, kayak gitu. Terus akhirnya mungkin mereka pikir aku nggak ngerti, emang nggak bisa bahasanya, tapi aku mengerti. Tahu lah ya. Dan kebetulan ada temanku di sebelahnya yang berbicara bahasanya. Habis itu pas kita keluar, mereka langsung ternyata tadi tuh diomongin sama mbak kasirnya. Kenapa? Iya itu kan si Gandhi yang temannya Lucinta Luna. Dia baru beli kondom gini apa segala macam kayak gitu. Nah, gue merasa kayak terjudge gitu loh, kayak kok gue jadi malu ya untuk beli kondom ya next time ya kayak gitu. Jadi akhirnya paling karena online atau ke Century atau ke Guardian yang memang mereka jual apotik ya, bukan kayak ke ya. minimarket. Tapi bener banget loh itu ya, ketika sekitar tahun 2007, 2008, 2009 itu gue ngajarin ini, gue ngajar tentang perilaku seksual. Gue meminta semua mahasiswa, jadi tugas pertama gitu ya, ketika lu masuk ke kelas perilaku seksual gue gitu, which is semua murid gue rajin, I love you my student. Ketika dia masuk kelas itu, tugas pertama mereka adalah beli kondom, karena gue pengen mereka berexperience apa yang dirasakan sama Gandhi, tapi tetap memilih untuk membeli kondom. Karena pasti akan dijudge, lu di Indonesia, ya kan? Gue aja seksual pernah gue ngerjain anak gue tanda kutip gitu ya, karena dia udah 17 tahun, jadi gue beli kondom di depan dia gitu, terus dia gini, oh my god mami tutupin nih kalau beli kondom. Kenapa? Itu orangnya ngeliat-ngeliatin, biarin aja gitu. Terus makin dia itu jadi makin dia terus gue bilang ini, lo beli aja, yang lo pegang lo sampai ke sana. Orang mau bilang apa? Yang penting kan lo nggak melakukan. Kalaupun lo mau melakukan, lo melakukan dengan cara aman gitu. Jadi gue pengen waktu itu experience gue adalah semua orang merasakan gimana membeli kondom, dijudge, tapi lo tetap milih untuk beli kondom. Because it's hard. Iya, it is. Aku agak sedikit penasaran. So you have a son. Ya, daughter yang udah 17 tahun. Terus aku bilang kamu next time beli aja. Apakah kamu tipe ibu yang memang ya udah dia udah 17, udah mau 18, kalau misalnya dia mau melakukan, do it? Kalau gue bilangnya gini, kalau sampai lo melakukan, ya, gue mau tahu lo harus siap dulu, ya kan? And it's your turn. Karena gini, bisa jadi nggak dia melakukan gue nggak tahu. Gue nggak bisa kontrol dia loh, baca anak zaman sekarang gitu ya, gaulnya ini itunya. Gue cuma bilang satu, kalau sampai lo hamil, gue akan tetap cinta sama lo, tapi gue nggak bisa berbuat apa-apa. Lo yang akan hamil, lo akan nanggungin 9 bulan, lo punya banyak pilihan ribet, belum tentu juga orang yang itu mau nikah dan cinta sama lo, atau dia mau nikah sama lo hanya karena hamil doang. Jadi gue kasih tau konsekuensinya. Kedua, kalaupun sampai lo harus banget melakukan, please tanpa gue tahu sekalipun lo beli kondom ya gitu. Karena gue nggak tahu, gue nggak mau dia hamil, gue takut. Iya, banyak banget orang tua, mungkin bisa dibilang 99% orang tua di Indonesia itu nggak pernah ada talk kayak gini sama anaknya. Karena masih tabu kali ya kalau jadi cuman simply dibilang nggak boleh. Iya, tapi nggak dikasih tau kenapa. Iya, nggak dikasih tau kenapa. Aku pun juga seperti itu gitu. Makanya kita pas masih kecil, SMP, bahkan SD kelas 5, kelas 6 gitu tuh curious. Apa sih? Malah jadi cari tahu, malah akhirnya buka website. Dan zaman pas dulu seumuran aku itu memang website nggak segampang sekarang ya. Sekarang tinggal download VPN juga gampang. Benar. Nah kalau dulu kan limited banget kayak gitu. Kalau nggak usah download VPN di Twitter juga banyak. Nah maksud gua sekarang ya, kalau dulu belum ada. Jadi maksud gua adalah kayak dulu aja tuh gua sampai nyari dan komputer hanya ada di kantor papaku, menghadap ke papaku dan pegawai-pegawaiku, dan aku masih diem-diem buka dan cari dan masukin ke dalam flash disk. Aku save supaya aku bawa pulang, nanti aku cek lagi di rumah. Nah, kalau sekarang gue kan nggak tahu, gue nggak bisa memprotek anak gue 24 jam 7 hari gitu, 24/7 nggak bisa. Karena kita kerja ya, karena. Iya gitu. Jadi gue mau gue bilang ini, gue pengen tenang, memberikan lo kebebasan yang bertanggung jawab.
lu bertanggung jawab terhadap hidup lu, terhadap seksualitas lu, bukan bebas dari tanggung jawab gitu ya. Jadi gue bilang gini, gue pasti akan tetap sayang sama lu, tapi yang nanggung lu loh, lu mesti gimana? Sampai nanya gini, kalau dia pacaran gue nanya, lu tanya deh sama pacar lo, gue bilang gitu, dia udah mimpi basah belum? Ya udahlah mami, gila apa gitu kan pasti ya. Ya kan udah SMA, iya kenapa mami nanya kayak begini? Karena artinya laki-laki sama perempuan terangsangnya tuh beda gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya pacar ngomong gini, lu jangan dipangku ya sama cowok lo, jangan dipeluk dari belakang. Kenapa? Dia gitu kan. Kalau buat lu romantis, buat cowok itu, meledak-ledak otaknya dia. Menurut Mbak Jangan Zoya, disenggol sayang. menurut Mbak Zoya tuh solusinya apa sih untuk mungkin ada orang tua yang nonton untuk anak, kalau misalnya memang orang tuanya itu takut atau bukan takut sih, kayak canggung. Dia pasti takut dan canggung. Takut dan canggung untuk ngobrol sama anaknya. Begitupun juga dengan anaknya yang mungkin nonton ini. Jadi Dan canggung dan nggak tahu. awkward. Dan apa sih solusinya, mereka harus ngapain? Apakah memang ada sekolahnya atau ada apanya kayak gitu? Ya kalau pertama-tama kalau seks edukasi pasti ada di YouTube gue, of course. Tapi kan mungkin jika nggak cukup, jika Bisa nggak ikutin cukup, ya YouTube-nya. bisa ada di YouTube gue. Kedua adalah gini, yuk kita sebagai orang tua, bayangan ya, gue ngasih seks edukasi lebih gampang ke anak orang daripada ke anak gue sendiri. Iya. Karena emotional ininya kan lebih banyak. Akhirnya gue bilang gini sama anak gue mengkomunikasikan ketakutan gue. Gue takut lo hamil, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue takut dengan semua source dan power yang gue punya, gue nggak bisa menolong lo di saat lo lagi terjebak kondisi dimana lo hamil gitu. Gue sedih kalau sebagai orang tua gue nggak bisa ada di sana dan memberikan solusi yang baik buat lo. Kalau lo juga memilih untuk terus menjaga kehamilan ini, lo tetap akan susah ya. Lo juga memilih untuk aborsi juga sama susahnya gitu. Lo nggak pernah punya pilihan gampang ketika lo hamil. So kalau sampai gitu ya, sebelum lo memutuskan ke dalam perilaku seksual lo, boleh nggak lu discuss dulu atau nggak lu pikirin baik-baik tentang option-option yang gue ceritain tadi. Atau safety ya, pakai kondom tetap. Itu sih pesan. Lu beli kondom aja deh gitu ya, jangan berharap laki-laki akan selalu beli kondom. Lu juga beli kondom juga nggak apa-apa. Itu sih pesan dari orang tua gue juga, biasanya dia bilang lu mau kayak gimana pun terserah lu, yang penting lu jangan malu-maluin aja ujung-ujungnya gitu. Jadi udah maluin, jangan hamilin anak orang. Kalau laki ponakan gue gituin, jangan sampai hamilin perempuannya, jangan hamilin pacar lu. yang penting apa-apa safety ya, harus pakai kondom. Nah Untungnya Ari nggak mungkin bisa hamilin ya, dia hamilin ya. itu beda. Sorry, bercanda ya. Oke, bercanda lo netizen. bercanda ya, pageant lover, bercanda ya. Oke, ini balik lagi ya ke pertanyaan Kak Zoya ya. Kak Zoya kan seorang pakar seksolog klinis ya, yang mana ngerti banget tentang seks gitu kan. Apakah Kak Zoya sendiri pernah nggak melakukan hubungan itu tanpa kondom? Tanpa kondom? Ya pernah, waktu lagi in relationship gitu ya, tapi Karena udah 1 tahun, 2 tahun gitu ya. karena gini, karena kalau gue in relationship sebelum begitu kita jadian gitu, kita jadiannya dalam arti kita eksklusif ya gitu ya, gue nggak mau lu sama orang, gue lebih tenang kalau kita tuh sama-sama eksklusif gitu ya, kita cek bareng gitu. Dan itu biasanya kalau lagi pacaran malah 6 bulan sekali gue ngeceknya gitu, nggak cuma setahun sekali gitu. Jadi kita akan ngecek sama-sama dan kita itu deg-degan banget sih setiap cek. Bener. Kayak datang berdua gitu terus gini yang Takutnya yang satu kan, yang satu enggak gitu kan. Pertanyaan buat Gandhi Fernando. Baik. Jika teman kencan kita tidak mau menggunakan kondom, apa yang harus kamu lakukan? Tergantung temannya. Tergantung Kalau gua. temannya. Kalau misalkan memang baru banget kenal 5 jam, cuma 2 jam. baru dating kan ada ya, gua bukannya mau munafik ya, gua apa ya, grow up mempunyai pandangan kayak orang Feelings barat. ya, ada feeling sendiri ya. Jadi kadang-kadang kan first date itu udah langsung ML gitu. Nah, ikut sering kali juga gua tetap first aja, date itu tuh basically. gua nggak, again like I said, gua nggak penetrasi Oh. gitu. Tapi kalau misalkan memang mereka lagi, kalau dia minta terus dia nggak mau, ya gua agak question mark juga gitu loh. Ya itu sih biasanya sih enggak. Untung yang kayak begitu gitu, giliran pernah kalau ini kan lo laki gitu ya, ketika dianya minta terus dia gitu ini tapi lu pernah nggak ada cewek yang akhirnya bilang enggak, aku mau pakai kondom, ada nggak sih?
Kayaknya lebih ada ya. Oh gitu. Tapi bukan nggak bilang secara langsung, langsungnya dijelupin gitu. Langsung ya biar. Langsung dijelupin. Kalau gue malah justru dalam pengalaman baik pribadi maupun profesional, kebanyakan yang nolak pakai kondom itu laki gitu. Jadi agak bargain sale perempuan itu agak lebih susah kadang-kadang gitu untuk nolak gitu. Dan waktu pernah gue kencan, gue suka banget sama nih orang gitu ya, and we already like having like a third date atau fourth date gitu, terus dia yang aku kan bersih, aku nggak nyaman kalau pakai kondom. Terus gimana gitu. Iya, akhirnya sih sangat disayangkan kalau menurut gue hubungannya jadi nggak keterusan dan segala macam karena nggak long jadi term ya. ilfil kan Ya karena dua-duanya. biasanya langsung nggak keterusan. Oh langsung ilfil ya tuh. Ilfil kita berdua gitu ya. Dianya merasa tadi percaya sama gue, padahal buat gue ya kalau gue mau percaya sama lu kenapa lu nggak pakai kondom? Benar, gitu. benar. Lebih amat tuh pakai kondom sih sebenarnya. Kan ada orang yang gini, ya gue ada orang yang ilfil kalau pakai kondom ya kan, jadi nggak bisa ereksi dan segala macamnya. Nggak apa-apa, gue nggak nyalain. Atau ada juga yang bilang nggak enak mbak kalau pakai kondom. Ya udah, kalau memang nggak enak dan bikin lo ilfil, gimana kalau lo tes bareng? Iya benar. Enggak, jangan bikin susah juga. Apalagi kalau tinggal di Jakarta, tinggal telepon Globalindo, datang ke rumah. Iya Globalindo kan. Iya aku tes di situ juga tuh. Aku tes di Globalindo juga. Nah, Globalindo kan bisa datang ke rumah. Terus untuk Mbak Zoya nih ya, Mbak Zoya ada trik sendiri nggak untuk orang-orang yang terbiasa tidak memakai kondom, terus cara menjelasinya gimana tuh? Gini, kalau misalnya lu ngerasa pakai kondom itu nggak enak gitu ya, gue nggak akan mau menegosiasikan Sakit itu. ya pakai Tapi kondom gini, sebenarnya. apalagi kayak dia sakit gitu. Ada yang nggak sakit tapi juga nggak enak mbak, nggak kerasa begini-begini. Ya udah, Nggak ketemu gue tahu kulit ya. dan kulitnya ya. Valid, perasaan lu valid. Apalagi kalau dia udah buktinya. Yang nggak ada buktinya deh gitu, yang sebenarnya lu nggak lecet juga kalau lu pakai kondom. Tapi lu nggak nyaman aja, lu nggak suka. Boleh nggak? Boleh. Gue nggak akan mau nawar itu. Tapi kalau itu nggak bisa pakai kondom, lu bisa nggak tetap ngejaga kesehatan seksual lu dengan resiko? Ya udah lu cek aja. Gitu kan, itu akan memberikan kepercayaan kepada pasangan lo. Tapi kalau misalnya kita dengar cek tiba-tiba ternyata ada certain virus gimana? Berobat, misalnya lo ternyata lo infeksi apa dulu nih, HIV atau menular seksual, ya kan? Iya, Kalau Mas, menular ya. seksual lo mesti berobat, gitu ya, sampai itu sembuh gitu, dan lihat juga tingkatnya sampai seberapa. Nah, tapi pertama, kalau sampai ternyata lo kena HIV positif, gitu ya, HIV positif tetap bisa nggak berhubungan seksual, bisa nggak punya anak, tenang, jangan sedih. Sekarang itu ada program di mana ketika lo minum ARV, ya lo dikasih obat. Kalau zaman 2014 lo terkena HIV positif, lo masih, apalagi kalau CD4 itu artinya imun sistem kita ya. Kita kalau manusia sehat ini mungkin CD4 kita sekitar 1000-1500. Kalau kita lagi lemah, lagi sakit ya mungkin bisa 800 sampai 1000-an. Tapi ya ketika kita melakukan hubungan seksual terus ternyata waduh gue ternyata positif nih HIV gitu ya. Ya apa yang bisa lo lakukan? Yang bisa lo lakukan adalah simpel aja dengan ya udah ya, gue mau punya anak nggak nantinya? Apakah gue masih bisa berhubungan seks? Bisa ya, ditekan jumlah virusnya. Nanti setelah lo minum ARV secara konsisten selama beberapa waktu, lo nanti akan ada namanya viral load. Dilihat, nah viral loadnya itu bisa ditekan sehingga ibu yang HIV pun bisa melahirkan anak yang yang positif, yang negatif HIV gitu. Dan kalau lo masih punya anak, tetap lo bisa ini kok, bisa berkonsultasi dan itu lo bisa menjalankan hidup normal dengan, jadi caranya sekarang gimana caranya lo bisa HIV positif tapi lo hidup sehat. Jadi jumlah virusnya bisa ditekan. Mbak Zoya, banyak banget teman-teman aku yang baru-baru ini meninggal, itu banyak banget yang langsung asumsi dia tuh ada penyakit HIV kan, tahu dari mana? Pasti ada. Nah, kenapa banyak banget tuh sekarang tuh kayak pandangan gitu ya dari beberapa orang gitu bahwa kalau misalkan dia meninggal, misalkan gagal ginjal atau dia kayak kemarin nih ada yang cabut gigi, terus dia meninggal masuk ke syarafnya langsung kalau nggak HIV, COVID sekarang kayak gitu. Dan aku tuh membela dengan bilang teman-teman gue kena HIV itu sampai sekarang masih sehat-sehat aja. Maksudnya ya of course kayak tadi menggunakan medikasi yang tadi gitu. Dan kenapa masih banyak banget pandangan-pandangan dari orang-orang gitu ya di Indonesia ya khususnya adalah ya kalau orang meninggal karena sesuatu itu dan matinya meninggalnya tiba-tiba mendadak itu karena itu ada bawaan HIV. Iya, padahal ya gini, kalau sampai terkena HIV ya,
HIV positif, lo nggak akan bisa meninggal tiba-tiba. Masa inkubasinya itu panjang sekali gitu ya. Bisa puluhan tahun malah. Bisa beberapa tahun gitu. Ada yang ada beberapa kasus malah ya, dulu tahun 2014 dia nggak minum ARV karena 2014 kalau dianggap CD4 lu masih 500-an, lu dianggap masih sehat. Terus dia gitu, ya udah dia hidup 10 tahun baik-baik aja. Tapi ada satu titik di mana dia makin lemah, baru dia misalnya minum HIV. Justru lama 10 tahun loh masa inkubasinya sampai segitu-gitu amat. Artinya gini, justru kalau meninggalnya mendadak, gue lebih curiga orang itu satu, kalaupun dia denialnya mungkin 5-10 tahun, 20 tahun. Lama banget. Berarti Dia yang denialnya lama. 10 tahun yang lalu lah ya. Yang lalu gitu kejadiannya. Ini sama kayak gangguan jiwa. Kalau misalnya lu tiba-tiba schizofren, nggak mungkin hanya karena wah dia schizofren. Kenapa? Karena harga cabai naik. Iya, harga cabai itu adalah last straw-nya dia aja yang bikin dia tambah stres gitu dari antara semua yang sudah bertumpuk 20 tahunan. Jadi kalau sampai tiba-tiba meninggal, gue malah lebih curiga jantung. Iya. Kayak lu bisa umur berapa aja men, ya kan? Lu bisa tiba-tiba hilang aja gitu. Kayak kita udah lihat ya berapa lama banyak sih suaminya BCL. Iya. Itu bukan AIDS gila apa gitu ya. Terus Aji Mas Said gitu ya, almarhum. Jadi beberapa orang yang sehat, nggak merokok, nggak ini tiba-tiba meninggal karena jantung gitu. Jadi ini memang sih ya HIV adalah kenapa sih sampai segini amat kita mesti mengkampanyekan kesehatan seksual, update kesehatan status, karena apa? HIV AIDS itu adalah penyakit yang paling banyak stigmanya. Wow. Dan paling banyak Sampai sekarang ya. kebohongan dan asumsi yang jahat yang membuat orang nggak mau berobat gitu. Jadi please jangan denial gitu ya. Ketika lu minta bantuan, lu tahu konsekuensi lu apa, lu diobatin, lu tahu faktanya gitu ya. Jadi ketakutan-ketakutan lu juga akan kita bantu untuk menghadapi itu gitu. Jadi sebenarnya kalau lu sekarang takut, lalu lu malah denial nggak mau berobat, lu sih nggak sayang sama diri lu sendiri. Nah, makanya itu penting banget ya kalau kita tuh tes HIV di tes JKT ya. Oke, ini pertanyaan untuk Kak Zoya ya. Dari sana, pertanyaannya adalah PrEP itu untuk HIV aja atau bisa untuk IMS? Setahu gua sih PrEP itu untuk HIV doang ya. HIV doang ya. Dan ada untuk IMS. Untuk wanita bisakah atau wanita, laki-laki atau transgender bisa memakai semua atau cuma satu orang gitu? Iya semua gender Semua. sih bisa gitu ya. Ibu hamil? Gua sih tidak menyarankan gitu ya. Pertama, gue bukan dokter kulit dan kelamin gitu ya. Lo sebaiknya mengkonsultasikan ini kepada dokter kulit dan kelamin. Tapi jangan lupa gitu, kalau ibu hamil sebaiknya jangan tanya dulu ke obgynnya ya, ke ahli ginekologinya dulu, ahli kandungannya gitu. Tapi kalau gue sih tidak menyarankan kalau misalnya gini, setahu gue nggak tahu deh, ini penelitiannya udah selesai belum sih PrEP ini? Belum kan ya? PrEP kalau setahu aku sih di Indonesia sendiri dia itu belum bisa tembus ke Indonesia. Tapi kalau di luar, di Amerika udah banyak kan ya. Di luar tuh kayak di Bangkok, di Singapura, di Amerika udah itu yang saya tahu ya. Nah ya, di Indonesia sendiri dia belum bisa tembus karena kemarin tuh ada juga yang udah bikin dari kementerian, dia yang Kementerian Kesehatan, tapi dia belum tembus, belum jalan. Kalau gue bilang sih, gue takutnya gini, kayak gini, tahu penisilin dong gitu ya. Pada zaman itu gitu ya, kan sebelum ditemukannya penisilin itu perilaku seks itu brutal banget orang kan. Terus ditemukannya penicillin gitu ya. Ditemukan penicillin, orang pikir udah ada obatnya. Terus akhirnya perilaku seks jadi brutal lagi. Mungkin ketakutannya seperti itu. Tapi buat gue, dengan adanya temuan-temuan seperti ini sebenarnya membantu kita. Tapi tetap aja kan pada dasarnya ini kan tidak memprotek 100% juga. Kalaupun ada gitu ya, ini untuk sesekali dipakai, mungkin anggap aja ini juga semacam emergency kontrasepsi. Gue lebih setuju ini digunakan untuk pertahanan terakhir banget kalau terpaksa banget gitu ya. Maksudnya like urgent, lu udah kepengen banget hubungan seks, lu nggak punya kondom gitu, susah kalau mau beli kondom kemana-mana. Oke lah lu mau pakai itu gitu ya, tapi jangan mengandalkan itu aja, atau lu malah jadi reckless, lu jadi bebas yang tidak bertanggung jawab. Kalau menurutku sih mending better ada sih, ada nggak ada juga tetap aja brutal sampai sekarang. Exactly. Ya, apalagi di ibu kota. Karena urusan silaturahmi kelamin tuh emang pelik ya gitu. Maksudnya, gimana ya? Padahal kalau silaturahmi kelamin kan ngetok dulu, hai gitu, aku mau ini dong gitu ya. Nah ini ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan dari depan sana, nggak tahu depan yang mana, pokoknya ada pertanyaan. Dari Instagram lah. Ada Instagram tuh ada 2. Di sini pertanyaannya, popula mutiara pada penis itu apa sih? Bantu jelaskan bahaya atau tidak? Apa? Mutiara? Popula mutiara pada penis.
Yang ini ya, yang Papula ya. Gue nggak tahu popula apa, tapi kalaupun dia pakai, ada beberapa orang yang suka, misalnya ketika dia di circumcise, ketika dia disunat ya, atau banyak orang yang gini suka pakai biji tasbih atau mutiara di sekitar lipetan kepala penisnya itu. Bukannya di bawah ya, supaya bisa bergerigi biar kayak pare gitu loh penisnya. Keren banget ya kayak pare. Padahal di zaman sekarang jangan kayak orang susah. Pertama, hati-hati itu bisa infeksi gitu ya. Kedua, ada juga yang sampai suka ada beberapa praktek yang bahaya, gue nggak usah sebutkan di mana, yang nggak enak. Itu mereka suka masukin kayak serat-serat dari sikat gigi itu ke batang penisnya gitu untuk membuat bergerigi seperti sama kayak pakai ring. Iya, kalau pakai ring kan masih bisa dipas-pasan gitu kan. Tapi kalau ini kan dia ditanam gitu. Ini ekspresinya kenapa ya kalau bisa bilang ring? Tahu nggak sih? Siri pasti tahu kan ring? Enggak, gue taunya ring sih. Apa? Ring gue tahu. Tahu kan ring? Tapi gue serem aja sih. Takut nggak bisa keluar lagi. Keluarin lagi. Karena ringnya kecil, ini gede ya jadinya. Loh enggak, kan ring kan bisa adjustable. Oh, bisa dipotong ya? Enggak, ada yang sesuai size-nya. Jadi dia kan bisa elastis nyesuaiin penisnya. Belum pernah pakai sih. Cus lah, coba. Gitu. Jadi kalau buat gue gitu ya, aksesoris itu ya kalau itu bisa membuat infeksi sebaiknya jangan dipakai. Sekarang ada banyak sekali kondom yang sangat-sangat bervariasi gitu. Kondomnya itu ada kayak ada ribbonnya, ada pitanya, ada titik-titiknya gitu ya, ada titik-titik dan ada pita. Jadi itu bisa menimbulkan kenikmatan. Tadi gue inget off air dia sempat bertanya, "Mbak, apa gunanya sih kondom titik-titik dan ada pita-pitanya itu?" gitu ya. Kayaknya nggak ada gunanya buat laki-laki, tapi sebenarnya buat perempuan itu bisa menimbulkan kenikmatan di dinding vaginanya. Tapi berguna. Must try ya buat kalian. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih, Mbak Zoya. Bentuk-bentuk mencintai penis dan perawatan terhadap penis apa saja ya Kak? Dibasuh. Nah, dia lebih bisa. Terus soalnya pertanyaan bisa dijawab kan biar mereka yang masih awam tuh lebih tahu, jadi lebih aware lagi, biar lebih sehat lagi ke depannya. Iya, yang pertama-tama itu COVID atau tidak COVID, cucilah tangan dulu sebelum nyentuh penis gitu ya. Dan bagi mereka yang tidak di-circumcise atau tidak disunat gitu, bisa melakukan kesehatan seksual seperti yang dibilang sama Gandhi tadi gitu ya. Jangan lupa dibersihkan, disiram, kalau perlu pakai cotton bud blowhead gitu ya. Nah, terus gitu jangan lupa dicuci kepala penisnya setiap habis buang air kecil gitu ya, karena itu bisa menimbulkan infeksi juga gitu, bisa problem. Dan sebenarnya gini, kalau memang laki-laki ya itu adalah carrier HPV ya, human papilloma virus gitu. Jadi sebenarnya sebagai laki-laki kamu juga bisa loh nyuntik HPV, bukan cuma perempuannya, supaya kamu tidak menjadi carrier ya yang bisa menyebabkan kanker serviks pada perempuan kamu. Memang kanker serviks itu bisa kanker yang seperti HPV ini bisa menyebabkan kanker juga di laki-laki, meskipun hanya sekitar 3% kalau nggak salah risetnya gitu. Jadi kalian juga bisa kena ya seperti kanker serviks pada perempuan gitu ya, walaupun risikonya kecil, tapi kalian bisa menjadi carrier buat perempuan yang kamu sayang. Jadi nggak ada salahnya juga untuk salah satu pencegahannya adalah dengan melakukan suntikan HPV. Tapi Mbak, kalau misalkan tadi Mbak ngomong kalau misalkan uncircumcised atau nggak disunat itu masih pakai cotton bud, itu kan berarti kan kayak bulu-bulu yang nyangkut dalam. Nah, berarti memang di awal itu dia orang tersebut itu kotor. Karena saya nggak pernah pakai cotton bud karena setiap hari dibersihkan. Iya benar. Kalau misalnya dia rajin bersihin benar, dia bisa kayak pas mandi aja. Keluarin. Jadi udah nggak perlu pakai cotton bud lagi menurutku gitu. Dan nggak pernah ada bulu-bulu atau apa. Dulu pas masih kecil, umur 7 tahun pernah dibawa ke dokter kelamin sama orang tua aku. Itu dibuka, kan, dibersihin, terus dipakai cotton bud, terus udah gitu aku kayak kaget gitu, apa itu kok banyak? Itu bau ya kalau nggak salah. Ya kan umur 7 tahun lah ya, 7 tahun. Jemput aja belum ini kok jemput. Nah itu dibersihin sama dokter, sama ada papaku juga. Terus aku ingat banget kok sampai sekarang masih terbenak lah di kepalaku gitu. Memang banyak kayak bulu-bulu, mungkin bekas celana, bekas apa segala macam. Tapi once udah ngerti itu dulu, jadi tahu nggak bersih. Jadi sekarang ya tinggal dibuka aja, terus dicuci. Kalau sampai dibuka aja masih kayak gitu harus pakai cotton bud, berarti lo memang nggak bersih. Dan aku beli sabun khusus di Indonesia nggak dijual sih. Itu sabun khusus untuk cuci kelamin, entah penis ataupun vagina. Jadi itu aku beli di Thailand. Ada sih sekarang tapi mesti online. Online ya. Aku beli di toko apotek gitulah, kayak di Thailand tuh banyak banget. Iya.
sih. Oke, untuk Kak Gandhi kasih pesan dong, pesannya buat sahabat JKT gimana menanggapi pentingnya kondom sendiri, menggunakan kondom sendiri. Penting pakai kondom. Penting banget kan. Udah gini, kalau nggak mau sakit, nggak mau kenapa-napa, jangan gonta-ganti pasangan, that's for sure gitu. Jadi stick aja satu kayak gitu. Terus kalaupun memang lagi di transisi di mana lagi pengen explore, lagi pengen masih nyari kayak Ari, ya of course pakai kondom. Kalau misalkan memang kondom kan agak mahal ya gitu. Kalau beli di apotek-apotek ya itu salah satunya adalah go to tes JKT, go to puskesmas, go to rumah Karlo apa ruang Karlo masih ada nggak sih di Karolus? Marlo. Karlo? Oh di Karolos ya. Ya, nah itu ya kamu bisa request kondom, bisa request lubrikan, kayak gitu sih. Jadi itu nggak bayar sama sekali. Jadi banyak sih aksesnya sih. Tuh, penting banget kan kita tuh untuk aware dengan diri kita sendiri. Dan kalau nggak mau dijudge, nggak usah beli di minimarket, beli di apotek aja sih guys. Iya. Sekarang udah di ujung acara. Thank you Kak Gandhi, thank you Kak Zoya. Sama-sama. Masih takut untuk tes HIV? Sekarang ada cara yang sangat mudah. Kamu bisa reservasi janji temu dengan dokter melalui platform update status atau tes JKT. Melalui platform tersebut, kamu bisa konsultasi dengan dokter yang ramah-ramah dan memilih layanan kesehatan yang sesuai dengan keinginanmu. Caranya mudah sekali, tinggal klik link yang ada di bio Instagram tes JKT dan jangan lupa follow Instagram tes JKT untuk mendapatkan update informasi terbaru terkait seksual, kesehatan seksual. Jangan takut tes untuk karena mengetahui kesehatan seksualmu di awal merupakan salah satu investasi kesehatan yang sangat penting. Jadi, saya Harimbo pamit, sampai jumpa. Dah.